Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mengikuti webinar seri kita yang masuki hari ketiga pada hari ini Bapak Ibu. Hari ini akan akan disampaikan oleh Pak Budiman, guru SMP Negeri 1 Pansit, dengan judul implementasi disiplin positif dalam menumbuhkan motivasi belajar anak. Itu yang akan disampaikan. Nanti perkenalan lebih lanjut akan disampaikan oleh Pak Budi sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar dengan baik, dan mohon maaf untuk sementara mikrofonnya saya matikan dulu untuk demi kelancaran kegiatan kita Bapak Ibu. Saya matikan dulu mikrofonnya semuanya. Oke. Silakan Pak Budi untuk mulai kegiatan kita pada kesempatan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Mansur. Sudah terdengar dengan jelas ya suara saya? Ya, terdengar Pak Budi. Oke. Ya, siap. Terima kasih. Baik, rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tentunya yang pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini ya kita kembali bertemu di rangkaian webinar series yakni untuk pertemuan ketiga ya. Ini sebuah Mikrofonnya Pak Budi, diambil dulu Pak Budi, mikrofonnya. Oke. Oke, baik. Dan alhamdulillah ya, pada hari ini saya diberi tanggung jawab untuk waktunya 1 jam ya Pak Mansur ya. Oke, baik. Langsung saja mungkin rekan-rekan ya, supaya bisa mengefektifkan waktu. Sekira ini sudah berjalan sekitar 15 menit dari jam 2, jadi saya masih memiliki waktu kurang lebih 45 menit, mungkin sekitar setengah jam saya paparkan materi saya, dan selebihnya kita akan lakukan diskusi. Baik, sebenarnya ketika berbicara terkait dengan istilah best practice ya, praktek terbaik, tentunya saya pertama kali mengatakan bahwa mungkin
belum waktunya saya mengatakan apa yang saya paparkan hari ini adalah sesuatu praktek baik yang saya lakukan gitu ya. Artinya apa? Sebuah praktek baik itu tentunya bisa diamati dari sisi perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan terakhir adalah pada hasil yang dicapai. Sementara kegiatan yang saya paparkan hari ini itu dari sisi hasilnya itu masih belum terlalu bisa saya memberikan informasi yang banyak ya, sehingga tentunya nanti saya hanya akan mencoba membuka sesi diskusi lebih banyak ya terkait dengan apa yang saya coba implementasikan khususnya pada aspek materi yang saya akan paparkan. Baik rekan-rekan, adapun yang diamanahkan kepada saya dan memang saya sudah sampaikan ke pihak panitia termasuk pengurus bahwa nanti pada saat saya diberi sesi untuk membawakan materi, saya akan mencoba memaparkan salah satu bentuk implementasi praktek baik ya di lingkungan sekolah khususnya pada penerapan disiplin positif ya DISPO. Saya yakin teman-teman yang hadir di room ini terkait dengan disiplin positif bukan lagi sebuah istilah yang baru, akan tetapi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah lama dimunculkan, sudah lama diperkenalkan, bahkan diimplementasikan di beberapa sekolah, hanya saja baru mengemuka di beberapa tahun terakhir ya, terkait dengan beberapa kebijakan kementerian, terutama di implementasi kurikulum merdeka, diimplementasi program pendidikan guru penggerak, sekolah penggerak, itu kemudian isu terkait dengan disiplin positif terus dibahas, terus didiskusikan, bahkan menjadi salah satu program utama di sekolah-sekolah tersebut ya. Baik, adapun materi saya akan coba share screen dulu. Oke, baik. Judul materi yang saya bawakan hari ini adalah implementasi disiplin positif khususnya dalam menumbuhkan motivasi belajar anak. Saya ingin memperkenalkan diri secara singkat dulu seperti yang disampaikan tadi moderator. Ya, nama saya adalah Budiman. Tempat tugas saya di UPT SMP Negeri 1 Pangsit, Pangkajene ya. Kebetulan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Kemudian kebetulan juga selaku pengurus PGRI Kabupaten Sidendang Rapang, khususnya membidani bidang pengembangan karir dan profesi ya. Kemudian di beberapa bulan terakhir juga dilibatkan dalam Satgas Anti Perundungan yang dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidendang Rapang. Kemudian dalam 2 tahun terakhir ini juga ditugaskan atau dimanahkan, dipercayakan sebagai fasilitator nasional program Roots UNICEF Anti Bullying yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Pengembangan Karakter Puspeka ya. Seperti itu beberapa kegiatan yang kami geluti ya, khususnya yang terkait dengan implementasi materi yang akan saya paparkan yakni disiplin positif. Baik, itu mungkin perkenalan singkat saya. Selanjutnya sebelum kita lebih jauh memaparkan apa itu disiplin positif ya, saya ingin sedikit mengajak rekan-rekan untuk menonton tayangan video berdurasi 4-5 menit. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak menyita waktu dan videonya bisa terputar dengan baik. Suaranya tidak masuk Pak Budi. Share audio nih. Oke. Baik.
Saya ulangi ya, mohon maaf. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Fauzan, kemana kamu semalam? Semalam saya nonton musik di acara kawinan kampung sebelah, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tan, mana tangan kamu? Ya Allah, Tan. Ready? Semalam kamu pergi kemana? Saya ikut Fauzan nonton musik. Orang berbuat keburukan, kamu malah ngikut. Astagfirullahaladzim. Angkat tanganmu. Ramadan. Saya nonton ceramah di TV, Ustaz. Nonton ceramah. Malam-malam nonton ceramah. Bohong kamu. Angkat tanganmu. Elva. Toroha, yang jujur kamu. Semalam kamu pergi kemana? Demi Allah, saya nonton ceramah di warung Pak Kumis. Udah bohong, kamu bawa-bawa nama Allah kamu. Benar-benar kamu keterlaluan. Angkat tanganmu. Ya Allah Ta'ala. Ya Gus, kamu mau bohong kayak Ramadan? Tidak, Ustaz. Kemana kamu semalam pergi? Ikut Ramadan, Ustaz. Nonton ceramah di TV. Ya Allah, janjian kalian yang bohong. Irfa ya dah, Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Pak Kumis ada dah? Tidak kate, Pak Ustaz. Sedang pergi. Kenapa Pak Ustaz? Ma ini, nak nanyo. Budak-budak ini kemarin malam ada dak main ke sini? Kemarin malam. Malam Jumat kemarin, Mang Cik. Diam kau. Oh, malam Jumat kemarin, Pak Ustaz. Iya Bang Cek. Bukan cuma malam Jumat, Pak Ustaz. Malam-malam yang lainnya pun sering nonton TV di kami. Tapi Tapi Pak Ustaz, mereka ke sini menonton acara ceramah di TV. Ini ya Napung. Caknya budak-budak ini hafal jadwal ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal di TV, Pak Ustadz. Kenapa, Pak Ustadz? Ramadan, apa ya? ambil mistat ini nak. Pegang dengan tanganmu. Kau pegang kuat-kuat mistat ini nak. Kau pukul Abu Yana. Kau balas balik nak. Lakukan nak. Seperti yang Abi lakukan kepadamu di kelas tadi nak. Pukul yang sekuat-kuatnya. Abi tidak mau nanti Allah murka sama Abu Yana. Gara-gara salah ngasih hukuman sama kau nak. Sekarang nak lakukan nak. Balas balik nak. Tidak, Buya. Pukul nak. Pukul. Pukul Abu Yana. Sekarang nak. Sekarang nak.
Sekarang nak, maafkan Abuya ya. Abuya sudah salah ngasih hukuman sama kau. Kau ikhlaskan. Iya Buya. Ramadan ridho Buya. Mudah-mudahan. Oke, baik teman-teman sekalian, sudah kita putarkan sebuah video. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik dari hasil nonton video ya. Mudah-mudahan video tersebut tadi terdengar dengan baik audionya sampai di perangkat rekan-rekan sekalian peserta dari webinar ini. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ayo kita coba diskusikan tanggapan Bapak tentang tayangan video tersebut. Kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil atau kita petik dari video tersebut? Saya berharap ada umpan balik dari rekan-rekan peserta. Silakan. Jadi yang mau memberikan pandangan umpan balik, silakan resen supaya saya aktifkan mikrofonnya Bapak Ibu. Ya, silakan resen Bapak Ibu. Kalau di perangkatnya Pak Mansur terdengar jelas ya audionya Pak Mansur? Jelas Pak Budi. Oke, itu sudah ada rekan peserta dari ya, Bu Sahria. Silakan Bu Sahria. Ya, silakan Bu Sahria. Aktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi mohon maaf saya matikan kamera. Setelah menonton tayangan tadi, saya pikir bahwa ada beberapa informasi penting yang perlu kita lakukan ketika menemukan anak-anak melakukan kesalahan. Yang pertama, mungkin sangat penting meminta konfirmasi dari dari mereka dan tidak langsung menjudge bahwa apa yang mereka lakukan salah. Kemudian yang kedua, saya teringat dengan sebuah narasi yang sering lalu lalang di beranda medsos bahwa sesungguhnya orang yang paling luas hatinya adalah anak-anak kita, adalah murid-murid kita. Kita mungkin akan sering akan menghukum ketika mereka berbuat salah, tapi kalau kita yang berbuat salah kepada mereka, tidak pernah sekalipun, jangankan menghukum, terlintas di pikiran mereka sekalipun untuk menghukum seperti yang kita lakukan itu tidak pernah. Jadi saya kira video tadi itu luar biasa, menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sesungguhnya anak-anak adalah sejatinya mereka juga adalah orang yang adalah manusia yang wajib kita dengarkan keluhannya, yang wajib kita pertimbangkan keinginannya, dan harus kita hormati keputusannya. Saya kira itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ada lagi Sahria Bapak ya. Ibu? Ya. Ya. Ada lagi memberikan tanggapan? Silakan resen. Bu Mardiati. Ibu Silakan Bu Mardiati, Mardiati. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terdengar di suara Pak? Oh iya. Terdengar Bu, terdengar Bu. Oh iya. Oh iya, makasih Pak. Kalau Pak melihat tayangan video tadi, di situ ada sesuatu yang harus kita petik, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru mendidik siswa-siswa kita. Karena saya perhatikan di situ dalam melakukan hukuman, dia menggunakan misalnya dengan tangan, ya dia menghukum dengan mencambuk tangan dan sebagainya. Jadi hal itu perlu kita perhatikan bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh lagi kita lakukan, apalagi zaman sekarang. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh guru tadi dalam video itu adalah mungkin pembelajaran yang masa lampau atau masa lalu.
masa kita dulu waktu masih kecil. Ya, jadi itu adalah itu yang saya garis bawahi, bahwa dalam mendidik tidak perlu menggunakan hukuman seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, siapa tahu Masih masih ada ada Bapak Ibu? satu lagi Pak Mansur. Iya, cukupkan 3. Ya, kita tunggu satu orang lagi. Ya, Ya, ada ini Ibu ada Sudarni. satu lagi. Sudarni. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin sampaikan mengenai video tersebut, bahwa jika seorang guru melakukan kesalahan, tidak usah malu untuk meminta maaf kepada siswanya, karena itu adalah sebagai contoh buat mereka bahwa permintaan maaf itu setelah melakukan kesalahan adalah suatu hal yang wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak Budi atau masih mau Ya, tambah? saya kira cukup Pak Mansur. Artinya masih ada nanti diskusi selanjutnya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa serta aktif dalam diskusi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang sudah menyampaikan ya, bahwa beberapa pesan, ini mungkin pesan moral sebenarnya yang bisa kita tarik dari tayangan video tadi, meskipun kita sama-sama yakin sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh guru tersebut, atau kalau kelihatannya seperti di lingkungan sekolah agama ya, di pesantren, apa yang dilakukan oleh ustaz tersebut sebenarnya adalah tujuannya baik, ya kan, motivasinya baik, motivasinya pasti tidak jauh dari bagaimana menegakkan karakter peserta didiknya ya. Kita bisa lihat tadi tayangannya di mana ustaz melihat ada beberapa santrinya yang meninggalkan tempat gitu ya, tempat kamar tidurnya, dan setelah diinterogasi pagi harinya hanya saja ada kekurangan-kekurangan sebenarnya pada saat ustaz tersebut memberikan sanksi atau konsekuensi atau hukuman kepada santrinya ya. Alhamdulillah ada 3 yang sudah memberikan, bahwa salah satu pesan yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dari tayangan video tersebut, paling tidak adalah sebelum kita memberikan konsekuensi itu, menjatuhkan hukuman itu, konfirmasi terlebih dahulu. Itu pun kalau ada informasi yang disampaikan oleh peserta didik kita yang melanggar, ya tidak serta-merta ya seperti yang terjadi di video tadi ya Bapak Ibu ya. Kita sudah melihat si anaknya sudah berkata jujur sebenarnya, hanya saja ternyata kita sebagai selaku guru terkadang susah untuk mempercayai peserta didik kita. Selalu ada kekhawatiran bahwa peserta didik kita jangan-jangan menipu kita gitu, membohongi kita, mengibuli kita kan. Makanya seperti yang terlihat di video tadi, ustaznya, si anaknya malah sudah sampai menyebut nama Allah loh untuk mempersaksikan bahwa apa yang ia sebutkan itu adalah, apa yang ia paparkan itu adalah benar apa adanya. Sayangnya si ustaznya masih kokoh untuk tidak mempercayai, sampai bahkan memberikan lagi hukuman. Nah, ya saya kira ini sangat menyentuh ya. Kenapa saya pilih video ini? Karena setiap saya melihat video ini, selalu setiap saya kali putar itu pesan-pesan moralnya selalu sampai gitu, seakan-akan terperbaharui terus-menerus. Makanya menarik video ini. Kemudian tadi disampaikan bahwa betul sekali yang disampaikan oleh rekan pertama tadi ya, bahwa Ibu Sahria, bahwa anak itu secara tidak sadar, betul, mereka adalah manusia-manusia berhati lapang gitu, berhati luas. Mereka hampir tidak pernah sama sekali ketika kita yang terlambat datang ke sekolah, mereka menegur, Pak, kenapa terlambat? Bu, kenapa terlambat? Artinya mereka tidak ingin membalas ya, ketika kita yang selaku orang dewasa, gurunya melakukan pelanggaran misalnya. Ketika kita berteriak, membentak mereka, sementara kita mengajarkan mereka untuk tidak membentak sesama mereka, sementara kita yang membentak mereka, mereka tidak pernah menegur kita, Pak, Bu, kenapa Ibu, Bapak membentak gitu kan. Artinya luar biasa keluasan perasaan anak-anak kita, kelapangan dadanya peserta didik kita menerima segala tingkah laku kita selaku orang dewasa pada saat melakukan pelanggaran loh Bapak Ibu ya. Ini penting sekali untuk kita sadari ya. Sebenarnya untuk memberikan didikan yang baik kepada peserta didik kita ya, minimal satu yang harus kita lakukan adalah memberikan teladan. Ketika kita tidak menginginkan peserta didik kita mempergunakan kata-kata kasar ya, tentunya kita juga harus memberikan contoh bagaimana kita mempergunakan atau berperilaku seperti itu kepada peserta didik kita. Sehingga ya seperti tadi videonya,
karena sudah terlanjur memberikan hukuman, si ustaznya ya terpaksa harus mengakui bahwa dia telah salah dan meminta si peserta didiknya untuk membalas. Dan apa yang terjadi? Justru peserta didiknya memeluk dan apa ya, rela, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi gitu. Luar biasa peserta didik kita. Kemudian ya tadi juga ada tanggapan tidak lagi melakukan cara-cara yang seperti itu ya. Nanti juga akan saya kuatkan di beberapa paparan materi saya mengapa kita sebenarnya tidak diharapkan atau sangat tidak dibenarkan ketika mempergunakan cara-cara fisik ya, cara-cara yang melibatkan unsur kekerasan dalam memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita. Makanya kita akan belajar apa sih itu disiplin positif itu. Baik. Kemudian yang terakhir tadi, jika guru salah, saya juga sepakat dengan Ibu yang terakhir ini, jika guru salah ya jangan kita malu untuk mengakui kesalahan kita kepada peserta didik. Itu juga salah satu bentuk contoh sebenarnya, teladan bagi peserta didik bahwa ketika kita yang dewasa saja mengaku untuk rela atau ikhlas untuk mengakui kesalahan, yakin dan percaya itu nantinya juga akan tercermin, terteladani kepada peserta didik kita. Ingat, pernah juga saya mendengarkan sebuah ungkapan bahwa anak itu adalah pencontoh terbaik di muka bumi ini. Apa yang kita lakukan, ya kita di rumah, apa yang kita praktekkan juga itulah yang akan nantinya dicontoh atau diteladani oleh anak-anak yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Kak Ipan tanggapannya, respon baliknya Bapak Ibu tadi yang sudah merespon video ini. Kita lanjut ke berikutnya. Saya ada diskusi pembuka ya. Kalau tadi berdasarkan video, sekarang kita akan berdasarkan dengan kondisi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 3 pertanyaan ya. Saya langsung saja tampilkan karena waktunya yang singkat ya. Yang pertama itu, pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah ya. Saya juga nanti berharap ada respon balik dari peserta. Pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah tempat tugas Bapak Ibu, beberapa ya mungkin di hari terakhir ya, atau di minggu terakhir atau di bulan terakhir ini yang Bapak Ibu jumpai peserta didiknya melakukan pelanggaran jenis apa. Kemudian yang kedua, ketika menemukan hal tersebut apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Ini kita ingin berbicara di sisi realnya atau sisi kejadian nyatanya di lapangan, apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat merespon tersebut. Kemudian yang ketiga, kayaknya masih ada pertanyaan ketiga, oke. Apakah, nanti ini mungkin terakhir ya. Oke, baik, ini ada 2 pertanyaan, silahkan Bapak Ibu resen lagi, boleh dibantu Pak Mansur ya, resen lagi bagi yang ingin mengomentari 2 pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, masih dari Ibu Sahria, silakan Bu Sahria, langsung saja. Silakan. Langsung Bu Sahria. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama, pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah? Jadi saya kira ini mungkin jawaban kita hampir sama. Pelanggaran, kalau pengamatan saya yang pertama mungkin pelanggaran tata tertib sekolah, terutama masalah terlambat dengan aturan berpakaian. Kemudian yang kedua itu kalau saya masalah yang pertama, saya langsung juga menjawab pertanyaan yang kedua. Kalau masih pelanggaran yang pertama, terus terang sejak mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sudah lebih bisa menerima kesalahan anak-anak. Jadi satu hal yang saya pribadi rasakan sekali perbedaannya sejak mengikuti PGP itu, saya menjadi guru yang lebih bahagia karena saya lebih bisa memahami anak-anak ketika lakukan kesalahan. Tapi ada salah satu jenis kesalahan yang menurut saya tidak bisa saya tolerir dan pasti biasanya saya agak keras dalam hal ini, itu ketika anak-anak secara tidak sadar membuli temannya. Kebetulan narasumber kita hari ini merupakan Satgas anti bully di sini. Ini saya kira hal yang mungkin juga ditemukan oleh teman-teman lain, itu anak-anak banyak yang secara tidak sadar membuli temannya dan mereka menganggap itu bercanda. Saya temukan kemarin pada saat belajar, ketika temannya ada yang menjawab kemudian jawabannya salah, ada satu orang anak yang seperti komando temannya itu mengatakan hu dan diikuti oleh yang lain. Dan setelahnya saya tidak lagi memberikan materi, tapi memberikan ceramah mungkin sekitar 30 menit.
karena saya menyadari betul bahwa dampak negatif dari bully itu adalah mental, karena tidak semua anak itu bisa kuat menghadapi pembulian. Jadi saya kira itu Pak, terima kasih. Ya, jadi respon saya garis bawahi ya, respon yang diambil oleh Bu Sahria ketika menemukan pelanggaran. Yang terakhir itu kejadiannya adalah ada kejadian di dalam kelas ya, ada praktik bully lah bahasanya. Kemudian responnya adalah terpaksa harus memberikan ceramah gitu, ceramah nasihat tentunya mungkin ya sifatnya seperti itu terkait dengan perilaku tersebut. Baik, mungkin masih ada satu teman-teman, satu lagi supaya hasanah kita kaya. Oke, silakan ada Ibu Haji Marwati, silakan Bu Haji. Langsung di-unmute mic-nya. Kayaknya belum Silakan masuk. Bu Haji Marwati, silakan. Mikrofonnya diaktifkan aja, Bu. Atau hanya terpencet? Oke. Ke Ibu Marsuni dulu Pak Budi. Oh ya, silakan Bu Marsuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama tadi dengan Ibu Sahri ya, yang menyangkut pertanyaan pertama. Pelanggaran apa yang biasa Bapak Ibu temukan di sekolah tempat tugas? Ya, secara umum adalah terlambat datang di sekolah ataukah bahkan terlambat masuk di kelas. Langsung ke yang kedua, responnya biasanya kan di sekolah itu ada grup istilahnya. Jadi misalnya di hari pertama itu si siswa ini terlambat, mungkin oh ya barusan terlambat, tidak masalah lah, tidak apa-apa. Jadi kita sekedar jangan lagi terlambat besok, nah seperti itu, semacam teguran saja. Nah kalau misalnya sudah berulang 2-3 kali, nah itu kita tidak boleh juga langsung memberikan hukuman sanksi misalnya seperti apa, tapi kita selidikilah, kita panggil misalnya berdua, kita tanya si anak tersebut apa masalahnya kira-kira sehingga sampai 2-3 kali terlambat secara berturut-turut seperti itu. Jadi mungkin bisa saja ada kan biasa satu siswa seperti siswa saya sendiri, ada yang tinggalnya jauh, ada yang ikuti neneknya. Nah, jadi bisa saja kalau kita beri sanksi misalnya disuruh lari keliling lapangan misalnya, mungkin tidak tepat kalau kita tidak mendengar langsung apa alasan si anak sehingga terlambat seperti itu. Jadi menurut saya kita mesti tahu karakter ataukah latar belakang peserta didik kita sebelum kita memberikan tindakan kepada mereka. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Marsuni atas berbagi sharing pengalamannya ya, atau apa yang dilakukan oleh rekan-rekan tadi terkait dengan terkait dengan ketika menemukan peserta didiknya melakukan pelanggaran atau kesalahan ya tentunya. Oke, ada 2 hal yang dilakukan tadi. Yang pertama itu lebih ke memberikan nasihat, ceramah ketika memang dianggap itu sesuatu yang perlu untuk disadarkan. Kemudian yang kedua itu terlebih dahulu mencari tahu dulu ya apa alasan sehingga pelanggaran tersebut dilakukan gitu ya. Kemudian ya tentunya setelah ada alasan, diketahui alasannya, tetapi mudah-mudahan ini tidak berarti ketika ditahu alasannya dan memang ya alasan tersebut mungkin masuk kategori tidak ada maaf ya bagimu, makanya ya ada mudah-mudahan tidak seperti itu ya, sehingga ada potensi untuk tetap menjatuhkan konsekuensi misalnya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Baik, dari kondisi dari hasil diskusi ini tentunya nanti kita akan kaitkan dengan disiplin positif ya. Mudah-mudahan sih teman-teman, kalau ada pertanyaan ketiga, apakah rekan-rekan pernah mendengar istilah disiplin positif khususnya bagi yang terlibat di PGP ya, bahkan di sekolah penggerak, saya yakin ini adalah istilah yang sudah sering sekali disampaikan, bahkan mungkin menjadi salah satu program utama di sekolahnya masing-masing ya. Oke, nah kita mau lihat apa kaitan disiplin positif dengan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan di sekolahnya masing-masing berdasarkan 2 pertanyaan pembuka tadi. Apakah itu sudah termasuk disiplin positif ya, ketika memberikan wejangan, ketika memberi nasihat, ataukah ketika
mencari tahu dulu karakternya peserta didik, latar belakangnya kenapa peserta didik melanggar, kemudian memberikan sanksi misalnya ya. Apakah itu sudah terkategori sebagai sebuah disiplin positif atau masih perlu untuk disempurnakan atau direvisi. Baik, kita lanjut. Oke. Saya ingin sedikit menyampaikan satu hal dulu gitu ya. Intinya disiplin positif itu sangat kontradiktif dengan cara-cara kekerasan dalam memberikan hukuman kepada peserta didik ketika menemukan peserta didik melanggar. Ya, intinya seperti itu. Jadi yang penting untuk dijadikan sebagai kata kunci atau frase kunci di sini adalah teman-teman harus memahami bahwa disiplin positif itu betul-betul sangat tidak ya sesuai dengan cara-cara kekerasan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah memahami disiplin positif, kemudian tanpa sadar melakukan kekerasan itu bukan sebatas fisik saja ya, akan tetapi verbal, perlakuan ya yang menyebabkan peserta didik kita merasa tidak nyaman, itu sebenarnya kekerasan juga ya. Makanya saya ingin mengatakan membangun dulu pemahaman awal bahwa disiplin positif itu harus bebas dari kekerasan. Nah, sebagai penguat bagi kita, saya mengangkat satu regulasi. Regulasi ini penting untuk kita pahami semuanya. Dan saya merasa ya memiliki keinginan untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan. Sebenarnya ini Permendikbud sudah lama sekali ya, 2015. Banyak regulasi sebenarnya, tetapi Permendikbud inilah yang sangat terkait erat dengan yang namanya kekerasan. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 ini pada dasarnya adalah menginginkan sekolah atau lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah yang merupakan tempat bertugas kita, itu betul-betul jauh dari yang namanya kekerasan. Ya, salah satu aspek atau salah satu isi dari Permendikbud tersebut itu menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan, ya, dengan motivasi apapun Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berkeinginan untuk mendisiplinkan, mengubah sikap, membuat jerah supaya peserta didik kita tidak melakukan kesalahan yang sama, intinya apapun alasannya, motivasinya, kekerasan tidak diperbolehkan berdasarkan Permendikbud ini ya. Nah, apa definisi dari tindak kekerasan dalam Permendikbud ini adalah perilaku yang dilakukan baik secara fisik, psikis, menggunjing, mempermalukan, membentak, menatap dengan sinis dan lain sebagainya, itu salah satu bentuk perlakuan yang terkategori kekerasan. Secara seksual dalam jaringan, apakah itu daring, apakah itu secara langsung luring atau melalui buku ajar, bahkan buku ajar dalam dunia pendidikan. Makanya ada beberapa kasus yang pernah kita jumpai di media publish ya, di televisi, ada berita bahwa ada buku yang sudah dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah, ternyata di situ mengandung unsur kekerasan. Bayangkan, isi buku saja yang ada unsur kekerasannya itu terpaksa harus ditarik. Kenapa? Karena betul-betul apapun unsur kekerasan itu sangat tidak dibenarkan ada di lingkungan sekolah. Ini kata kunci atau inti penting dari Permendikbud ini. Ya, yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah kita, sehingga mengakibatkan ketakutan. Ketika peserta didik kita merasa takut kepada kita dan kita merasa bangga ketika ditakuti oleh peserta didik kita, yakinlah bahwa Permendikbud ini sudah kita langgar. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang hadir di room ini tidak ada yang termotivasi untuk merasa berhasil menjadi guru kalau ditakuti oleh peserta didiknya. Kita tidak ingin menciptakan itu. Apalagi ada trauma, kerusakan barang, ya. Biasa kan kita lihat di televisi ada berita-berita ketika menghukum peserta didik yang membawa handphonenya dihancurkan. Biasa kan kita lihat sebenarnya ini melanggar Permendikbud nomor 82 loh ketika dikaitkan dengan definisi ini. Ya kan, makanya ya miris sih sebenarnya ketika kita menyaksikan praktek-praktek seperti itu, meskipun sebenarnya motivasinya adalah untuk mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan apapun alasannya gitu. Bahkan terjadi luka, cacat, bahkan sampai kematian. Makanya ini yang menjadi dasar kita, teman-teman ya, meskipun kita tidak menerapkan disiplin positif di kelas kita, di sekolah kita, akan tetapi kita wajib untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik peserta didik kita. Karena ini betul-betul regulasinya kuat. Bahkan di undang-undang yang lain ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, di Undang-Undang nomor 8 berapa ya, nomor 5 kalau tidak salah tahun 2000 itu ada Undang-Undang Perda, Peraturan Daerah Kabupaten Siden dan Rapang yang juga adalah perlindungan anak. Di situ juga membahas jangan ada tindakan kekerasan. Baik. Kemudian ini komponen dari Permendikbud 82 yang lain, bahwa di situ sebenarnya ada pembahasan tentang bagaimana mencegah dan menanggulangi. Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menjamin
bahwa sekolah kita itu, lembaga kita itu merupakan tempat yang tercipta kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu yang setiap harinya berprofesi sebagai guru, beraktivitas, rutinitas kita di dalam kelas, salah satu yang harus wajib kita tampilkan adalah kelas kita aman. Jangan pernah ada tindakan kekerasan yang mengancam peserta didik kita. Nyaman bagi peserta didik kita. Ketika ada peserta didik yang enggan masuk di kelas kita, ada pertanyaan, kenapa dia tidak mau masuk? Pasti dia tidak nyaman, ya kan? Nah, ini kita tidak serta-merta langsung mengatakan, siapa tahu memang siswanya yang malas, Pak. Bukan. Siswa malas pun ketika nyaman di satu tempat pasti dia akan berkunjung terus di situ. Maka ini tantangan kita bagi guru untuk menciptakan rasa itu dan menyenangkan. Jadi aktivitas pembelajaran kita minimal membuat mereka tertawa. Itu ya. Paling tidak kita sekarang berusaha lah, kalau mungkin karakter kita orangnya serius, ya keras, ya paling tidak ketika menjalankan aktivitas kita mencoba belajar, membiasakan diri untuk menciptakan kondisi A ini. Kemudian yang kedua, apa yang dituntut, apa yang ditagih dari Permendikbud ini, terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur tindakan kekerasan. Ya kan, seperti yang disampaikan tadi Bu Sahria, ada bully di sekolahnya. Ya, kita sebagai guru, ya ketika mendapatkan peserta didik kita melanggar, paling tidak salah satu yang harus kita ingat di Permendikbud nomor 22 ini, kita tidak boleh ya menggunakan unsur-unsur atau tindakan kekerasan dalam mendisiplinkan peserta didik kita. Apapun itu, mungkin disuruh jongkok saja, ya selama itu membuat peserta didik kita merasa tidak nyaman atau merasa terhukum, merasa tersakiti, ya yakin dan percaya itu sudah mengandung unsur-unsur kekerasan. Kita ingin menghilangkan semua itu untuk mencoba paradigma baru. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis. Jadi sebenarnya tidak salah sih, sebenarnya tidak naif ketika rekan-rekan guru mencoba mempelajari bagaimana kehidupan peserta didik kita, bagaimana cara bergaul peserta didik kita. Sesekali kita nonton TikTok, nonton YouTube, ya bahasa-bahasa gaul yang mungkin kondusif dan cocok, berpotensi untuk diterapkan di sekolah, ya kita pelajari sedikit lah untuk kita coba sampaikan ke peserta didik, sehingga ya kita merasa kita juga dianggap oleh peserta didik hadir dalam kehidupannya peserta didik, ya. Tetapi ini tentu perlu di filter ya, disaring mana kira-kira yang cocok, sehingga bahasa-bahasa gaulnya peserta didik kita juga kita bantu untuk mencerahkan kepada mereka mana yang cocok di lingkungan pendidikan, mana yang tidak. Seperti itu sih sebenarnya, supaya kita bisa memahami bagaimana karakteristik peserta didik kita. Bukan lagi waktunya sekarang menjauhi kehidupannya peserta didik kita. Kita ingin disegani, kita ingin tidak diteriaki oleh peserta didik kita. Ya paling tidak mungkin ketika ada yang sudah melanggar etika-etika pergaulan, ya disitulah mungkin peran kita untuk memberikan meluruskan gitu karakter tersebut. Baik. Selanjutnya, saya kira ini masih kaitan dari Permendikbud ya, bahwa kita betul-betul bertugas untuk melindungi anak. Jadi betul-betul anak didik kita yang hadir di sekolah yang wajib orang tuanya menyerahkan anaknya ke sekolah untuk diberi pendidikan, ya. Otomatis salah satu kewajiban kita adalah melindungi mereka, bukan justru kita sebagai aktor yang menyakiti mereka. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang mencegah anak melakukan tindakan kekerasan. Selain kita yang menahan diri untuk tidak mengerasi peserta didik kita dalam memberikan pendidikan atau cara-cara mendisiplinkan mereka, ya tentunya juga kita ingin melihat bahwa di antara sesama peserta didik itu tidak tercipta kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan kekerasan. Sehingga salah satu yang harus kita kontrol adalah pergaulan mereka. Ketika kita sudah melihat praktek-praktek yang mengarah ke kekerasan, sudah waktunya kita turun tangan. Yang terakhir, mengatur mekanisme. Jadi ada aturan-aturan sebenarnya di sekolah, program-program yang harus dikembangkan sekolah untuk lebih sistematis, ya terstruktur, ya untuk mencegah betul-betul bahwa ekosistem sekolah kita aman dari yang namanya kekerasan. Baik, secara kesimpulan, apa yang mesti kita usahakan dari diskusi kita serta paparan Permendikbud tadi, paling tidak ada dua yang saya ingin coba tekankan ke teman-teman ya. Dan saya yakin teman-teman juga punya analisa tersendiri. Yang saya maksud di sini yang pertama, kita tidak lagi mengatakan bahwa guru yang ditakuti itu adalah guru yang berhasil. Ya, mudah-mudahan rekan-rekan yang hadir di sini tidak berparadigma seperti ini. Ya, mindset kita tidak harus seperti ini. Kalau mindset kita seperti ini, saya kira kita ubah, bukan lagi ditakuti ya, tetapi disegani atau didambakan oleh peserta didik. Kita ingin peserta didik kita mendambakan kita. Kalau kita ditakuti berarti peserta didik kita cenderung menjauh. Bahkan mereka malah merasa bahagia ketika kita tidak hadir. Ya, apalagi misalnya suatu saat kita tiba-tiba ada musibah, sakit misalnya ya, ada informasi di sekolah, Pak Budi tidak masuk mengajar ya anak-anak ya.
Pak Budi sakit. Bukan main ketika tiba-tiba ada siswa yang mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena berarti kita ini guru yang bukan didambakan, tetapi mungkin ditakuti pada saat itu. Baik. Yang kedua, jadikan sekolah sebagai salah satu tempat teraman dan ternyaman. Kita menginginkan peserta didik kita yang mungkin saja penuh dengan persoalan-persoalan lingkungan di luar sana, misalnya mungkin di rumah tangga. Siapa tahu ya ada tindakan kekerasan di rumah tangga yang menyebabkan mereka tidak betah di rumahnya, sehingga mereka mencari tempat-tempat ternyaman. Kita ciptakan sekolah kita menjadi tempat ternyaman yang merupakan tempat betah mereka tinggal. Bukan malah justru datang ke sekolah juga merasa tidak nyaman. Ada guru di situ yang memberikan hukuman, ya baik secara fisik yang menyebabkan mereka trauma, ada teman-teman yang menciptakan kondisi-kondisi yang mengancam diri mereka, sehingga sekolah itu menjadi tempat yang malah justru terancam bagi mereka, ya mengancam kenyamanan dan keselamatan mereka. Maka mereka akan mencari tempat lain. Di rumah tidak betah, di sekolah tidak betah, maka mereka akan terjerumus di lingkungan. Saya yakin akan seperti itulah yang terjadi di kota-kota besar. Sebenarnya masalah yang terjadi seperti itu, ya. Di rumah tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan tempat yang aman dan ternyaman. Di sekolah juga demikian, sehingga di lingkunganlah mereka beradaptasi. Mereka bertemu dengan teman-teman mereka yang senasib mungkin ya bahasanya, sefrekuensi, mereka yang sama-sama mendapatkan kondisi yang sama, akibatnya mereka menganggap inilah tempat ternyaman kita. Mereka bolos dari sekolah, tidak nyaman di sekolah, lari dari rumah, dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi. Baik. Nah, ini yang terkait dengan disiplin positif ya. Nah, kita akan coba menganalisis sedikit beberapa ilustrasi ini. Respon yang sering kita tunjukkan sebagai orang dewasa ketika melihat anak berperilaku tidak sesuai ya harapan atau melanggar atau misbehave ya. Nah, yang biasanya kita lakukan ada 3 komponen. Yang pertama menghukum. Karena paham kita bahwa ketika kita menghukum itu adalah cara efektif, cara paling ampuh, cara paling cepat untuk menyelesaikan persoalan. Ya kan? Seperti itu. Makanya kita mengambil langkah langsung hukum, selesai persoalan. Anak yang tadinya suka bolos langsung berhenti bolos, ya. Anak yang suka terlambat biasanya cenderung untuk tidak terlambat, kecuali mungkin faktor-faktor tertentu. Makanya biasa kita jumpai ada siswa yang memang susah untuk tidak terlambat, seperti yang disampaikan tadi Bu Marsuri. Siapa tahu dia tinggal sama neneknya, siapa tahu rumahnya jauh, siapa tahu lain sebagainya. Akibatnya setiap hari dia terlambat, kita hukum, ya kan? Makanya biasanya ketika dia sudah familiar dengan hukuman kita, dia justru yang memintanya. Ketika sampai di sekolah, belum kita sapa, dia langsung mengatakan, Pak, hukum apa? Kenapa? Karena kondisinya memang yang menyebabkan mereka harus terlambat. Akibatnya karena kita sentiasa memberikan hukuman, anak itu sudah meminta hukumannya, Pak, hukum Pak. Atau bahkan ada yang tiba-tiba lari tanpa disuruh. Kenapa kok lari? Biasanya saya disuruh lari, Pak. Ya kan? Makanya ini salah satu hal yang harus kita pahami. Menghukum itu apakah efektif atau tidak? Makanya dalam disiplin positif nanti kita akan lihat. Menasehati seperti yang dilakukan oleh Bu Sahria. Bahkan separuh jam pelajarannya terpaksa harus dikorbankan dulu untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik kita, ya kan? Saya pun biasa melakukan seperti itu ketika ada praktek perilaku peserta didik kita yang kayaknya kurang baik, makanya tiba-tiba saya hilangkan, saya tinggalkan dulu pelajaran saya, kemudian saya memberikan nasihat. Ternyata kita akan lihat posisi menasehati dalam disiplin positif. Nah, yang paling parah membiarkan. Tidak sedikit guru-guru ketika menghadapi peserta didik yang susah untuk berubah, maka dia ambil keputusan biarkan saja. Terserah mau apa, ya kan? Nah, ini yang paling parah. Nah, kita lihat kapasitasnya, posisinya masing-masing. Dalam disiplin positif, menghukum anak tentu negatif. Kenapa? Karena ternyata menghukum itu adalah memberikan kesadaran yang instan. Bukan kesadaran sebenarnya, perubahan perilaku yang instan. Ya, tidak permanen, tidak berdasarkan kesadaran intrinsik, motivasi intrinsik, bukan berasal dari dalam. Akan tetapi karena kecenderungan peserta didik untuk menghindari hukuman itu. Oh, ternyata kalau terlambat Ki dikasih bak pungut sampah Ki, atau kalau terlambat Ki disuruh Ki jongkok atau berdiri di lapangan dan sebagainya, sehingga untuk menghindari. Jadi bukan kesadaran kenapa kita tidak boleh terlambat. Ya, jadi jawabannya anak-anak adalah untuk menghindari hukuman. Makanya menghukum itu dianggap negatif untuk disiplin positif. Sementara menasehati anak lagi-lagi belum tepat, bukan dikatakan negatif tetapi belum tepat. Kenapa? Sama seperti alasan yang menghukum anak bahwa kesadaran anak itu tidak terbentuk ketika dinasehati, ya. Kenapa? Karena ide kesadaran itu justru diberikan oleh orang dewasa atau orang yang memberikan nasihat. Yang sadar itu orang yang menasehati. Nah, yang harus kita pahami bahwa perubahan diri itu sebenarnya sumbernya dari dalam diri orang tersebut, bukan dari siapa-siapa. Kalau di guru penggerak itu ada ilustrasi menggenggam tangan. Ketika seseorang menggenggam tangan kemudian meminta beberapa orang untuk membuka genggaman tangannya, ya, ini contoh ilustrasi yang sederhana loh.
Makanya apapun yang dilakukan orang untuk membuka tangan itu, maka ada kemungkinan tangan itu tetap terkepal. Ya, mungkin ada yang membukanya, berhasil membukanya karena digelitik orangnya sampai dia merasa lemah dan kemudian terbuka, tetapi itu pun dibuka dengan secara terpaksa, bukan keikhlasan. Maka yang bisa mengubah sebuah karakter itu adalah diri sendiri. Sementara menasehati itu hanya memberikan wejangan, hanya memberikan pandangan. Ya, makanya sebenarnya itu dianggap dalam disiplin positif belum tepat. Apalagi membiarkan anak berperilaku semaunya. Berarti di sini sudah ada miss, di sini sudah ada interaction ya, dalam artian sudah terputus interaksi kita dengan anak. Kita sudah lepas tangan, seakan-akan lepas dari tanggung jawab kita, padahal itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah menerapkan disiplin positif. Saya lanjut, apa itu disiplin positif? Nah, ini definisinya. Disiplin positif adalah pendekatan yang, jadi ini sebuah pendekatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan, maka harus melakukan treatment nanti yang saya akan berikan contohnya. Pendekatan yang memampukan seseorang anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran. Jadi sebenarnya yang kita lakukan dalam disiplin positif itu adalah menggali kesadaran peserta didik kita. Jadi kesadaran itu muncul dari diri peserta didik kita, bukan kita yang memberikan arahan bahwa kamu harus seperti ini, nak, kamu harus seperti ini. Tetapi kita mengajak ngobrol sampai betul-betul mereka menemui mengapa ia harus melakukan itu. Ya, contoh, mengapa ia harus berpakaian rapi dengan atribut-atribut. Ya, kita ajak diskusi mereka, kita ajak ngobrol di situ. Makanya disiplin positif itu lebih ke komunikasi sebenarnya. Ya, pendekatan disiplin positif ini adalah pendekatan komunikasi. Kita nanti akan mengajak peserta didik kita untuk berinteraksi, ngobrol, kemudian menemukan jawaban dan kesadaran itu kemudian terpatri. Ya, dan sekali lagi Bapak Ibu yang terkait dengan sikap peserta didik, sikap yang mau diubah, ingat, ini adalah salah satu hal yang susah sekali untuk diubah. Ya, tidak bisa instan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan disiplin positif, mengobrol dengan peserta didiknya dan kemungkinan besar mendapatkan fakta bahwa peserta didiknya melakukan kesalahan yang sama, ya itu wajar. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kesadaran yang mau dibentuk. Tidak ada kesadaran yang terbentuk secara instan. Ya, kecuali hukuman. Makanya banyak yang memilih hukuman karena hukuman itu satu kali jatuh hukuman, pelanggaran itu berhenti. Tetapi ternyata yang menjadi persoalan adalah apa istilahnya, kebermaknaan jangka panjangnya yang menjadi persoalan. Karena apa? Biasanya itu tadi kecenderungan hanya untuk menghindari hukuman, peserta didik kita melakukan peraturan tersebut. Nah, ketika kita tidak ada yang memberikan hukuman, maka mereka akan melakukan kesalahannya lagi. Beda dengan disiplin positif. Berulang kali kita lakukan, mereka belum sadar, tapi kapan dia sadar dengan disiplin positif ini, yakin dan percaya. Ya, di apapun peserta didik kita itu, pasti dia akan melakukan kesadarannya itu karena sudah menjadi sebuah budaya. Oke, saya ulangi. Disiplin positif adalah pendekatan yang memampukan seseorang anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran. Jadi kesadaran, mindset yang kita ubah. Bertanggung jawab, makanya hukuman-hukuman yang kita berikan, kalau kita masih pakai kata hukuman atau konsekuensi yang kita berikan adalah bentuk pertanggungjawabannya atas kesalahannya. Ya, jadi betul-betul nanti kita akan lihat bagaimana cara memberikan hukuman sebagai bentuk tanggung jawabnya. Atas tindakannya dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kita hargai anaknya, ya, bahwa anak ini sebenarnya bisa kita ubah, dan kita hargai diri kita. Nanti kita akan lihat caranya. Upaya untuk menumbuh kembangkan perilaku positif ini adalah tujuannya untuk sepanjang hidup. Jadi manfaatnya lebih panjang gitu, lebih permanen kalau disiplin positif yang kita lakukan. Oke, kita sekarang sedikit membandingkan ya. Mohon maaf ini agak sedikit menyita waktu. Ini sudah 1 jam Pak Mansur, enggak apa-apa ya saya sedikit sampaikan ini. Oke. Ini bedanya antara hukuman dengan disiplin positif. Kalau hukuman itu masuk kategori tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang tujuannya adalah agar anak berperilaku lebih baik di masa yang akan datang. Ya, artinya kita menginginkan perubahan perilaku, makanya biasanya diberikan efek jerah. Kemudian kalau disiplin positif, sebuah cara atau program yang dirancang untuk mengajarkan peserta didik agar bertanggung jawab. Jadi disiplin positif ini sebenarnya adalah cara kita, ya, disiplin positif ini adalah cara kita untuk mengajarkan. Jadi ada unsur edukasinya di dalam. Kenapa? Karena kita mengajak ngobrol peserta didiknya dan mereka yang menentukan caranya. Peserta didik kita yang menentukan caranya. Ya, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan menghargai anggota di komunitas mereka. Jadi ada unsur-unsur positif sebenarnya. Nah, baik. Nah, tujuannya peserta didik memahami perilakunya, berinisiatif dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan serta menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Sekali lagi, tujuannya memahami perilaku. Jadi peserta didik itu diajak untuk memahami
kalau mereka melakukan pelanggaran, apa sebenarnya yang ia pahami dari pelanggaran itu ya. Nanti saya akan berikan contoh best practice-nya. 3 hari yang lalu saya lakukan di sekolah saya dan luar biasa hasilnya ya. Mudah-mudahan itu nanti akan berlaku sepanjang hayatnya peserta didiknya. Berinisiatif, jadi peserta didik yang mau berubah, mau mengubahnya. Bahkan mungkin dia yang akan mengajak teman-temannya untuk berperilaku yang diharuskan dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Baik, saya lanjut. Penting bagi guru agar memahami alasan peserta didik berperilaku. Jadi untuk disiplin positif, seperti yang disampaikan Bu Marsuni ya, Bapak Ibu harus memahami dulu kenapa peserta didik kita itu berperilaku. Jadi tidak serta-merta langsung melihat apa kejadiannya. Oh ini tidak baik. Ya mungkin saja tidak baik, tapi pahami dulu. Ya nanti mudah-mudahan sebentar ada waktunya. Kemudian dampak yang akan ditimbulkan ketika memberikan hukuman pada peserta didik. Ya. Nah, saya kira ini beberapa perbedaan antara disiplin positif dengan hukuman. Nanti saya share materinya ya. Saya cuma pilih-pilihkan saja. Yang pertama memberikan alternatif lain pada peserta didik. Jadi kalau disiplin positif itu ada alternatif yang kita berikan. Kamu dalam melakukan kesalahan untuk memperbaikinya apa yang ingin kamu lakukan. Kita diskusikan terus sampai betul-betul nanti hasil itu ya win-win solution lah. Ya orang yang dirugikan merasa juga sudah nyaman dan orang yang melakukan juga merasa tidak terhakimi tetapi justru bertanggung jawab atas kesalahannya. Sementara untuk hukuman hanya melarang, ya kan? Kemudian mengakui dan menghargai upaya peserta didik dan tingkah laku mereka yang baik. Jadi ketika kita ajak ngobrol, ya bisa jadi dia punya keinginan, makanya di situ kita bentuk penghargaannya, keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Peserta didik mentaati aturan apabila mereka diajak berdiskusi dan menyetujui peraturan tersebut. Makanya di sekolah penggerak itu dan di guru penggerak ada disebut kesepakatan kelas. Ya, bahwa segala aturan itu mereka yang melahirkan sehingga betul-betul ketika mereka melanggar, mereka yang punya inisiatif sendiri, oh ternyata saya melanggar, saya harus melakukan ini dengan konsekuensi yang sudah disepakati di dalam kelas. Berarti betul-betul mereka dilibatkan secara utuh, bukan kita yang mengaturkannya ya. Kemudian konsisten karena memang kesadaran dan melibatkan langsung si orangnya. Kemudian positif menghargai peserta didik untuk disiplin positif. Sementara hukuman ya rata-rata kontradiktif dari ungkapan-ungkapan di disiplin positif. Peserta didik mentaati peraturan karena mereka diancam atau dimarahi. Kemudian biasanya kita mengendalikan, memalukan mereka, bahkan pokoknya bagaimana caranya supaya dia merasa terhukum sekali gitu sehingga efeknya jera gitu. Efeknya jera, dia tidak ingin lagi melakukannya karena takut dipermalukan lagi gitu kan. Nah, ini biasanya memunculkan efek-efek tindak lanjutnya, ya kan? Dalam artian bisa jadi nanti ketika ia menjadi orang dewasa, dia mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang lumrah. Nanti saya akan permalukan juga orang yang melakukan kesalahan sama saya, gitu kan? Kondisinya. Nah, ini yang kita mau hilangkan. Kemudian negatif dan tidak menghargai. Nah, itu kondisi kalau hukuman. Banyak lagi Bapak Ibu ya, di sini ada beberapa, saya tidak usah mungkin menjabarkan satu persatu, nanti materinya akan saya share. Ini teoritis sekali, tetapi ini menjadi panduan saya untuk melaksanakan praktek-praktek disiplin positif di sekolah saya. Nah, ini kesimpulan dari pembeda tadi, penting bagi kita untuk memahami bahwa hukuman mengarah pada upaya mengendalikan perilaku. Jadi kita ingin kendalikan perilaku peserta didik kita di bawah tangan kita, di bawah kontrol kita. Sementara kita pahami tidak seorang pun bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri, ya, mengontrol perilaku sesuai dengan kemauan guru. Jadi kita menginginkan mereka harus begini, harus begitu. Padahal terkadang mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan peserta didik kita, kita tidak memberikan keterbukaan atau lapang dada untuk menerima informasi dari peserta didik itu sendiri, seperti yang ditayangkan tadi dari video. Kemudian disiplin positif lebih pada mengembangkan perilaku positif dan menekankan pada tanggung jawab. Jadi kata kunci tanggung jawab sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita mengajarkan peserta didik kita ketika melakukan kesalahan, mereka memahami kesalahannya. Konsekuensinya apa pada dirinya, konsekuensinya apa pada orang lain ketika kesalahan itu dilakukan. Sehingga mereka menyadari. Nah, untuk memperbaikinya kita ajak ngobrol kembali apa yang mereka harus lakukan. Makanya nanti akan muncul konsekuensi-konsekuensi yang logis ya. Yang dampak dari disiplin positif ini. Nanti apa yang dimaksud konsekuensi logis kita akan lihat sebentar. Oke, nah sekarang ini prinsip penerapan disiplin positif Bapak Ibu ya. Ada 5. Yang pertama kita saling menghormati. Jadi peserta didik kita hargai. Mereka juga manusia. Mereka juga ingin diperlakukan sama dengan apa yang ingin kita diperlakukan orang. Jadi kalau kita tidak suka dibentak, jangan membentak peserta didik. Ketika kita tidak suka dikerasi, jangan mengerasi peserta didik. Mereka juga manusia seperti kita sebenarnya. Jadi saling menghormati. Kemudian yang kedua mengidentifikasi penyebab perilaku tidak sesuai. Jadi ketika ada pelanggaran, jangan langsung menghukum. Jangan langsung memberikan tindakan konsekuensi. Pahami dulu.
ya, nanti ada cerita lucu dari kondisi yang ada di sekolah saya, ya, dan ternyata setelah saya mengamati, oh ternyata anak ini sebenarnya punya potensi dari punya gitu. Kemudian ada partisipatori, ya, jadi betul-betul melibatkan mereka harus dilibatkan. Kita tidak menentukan, kita tidak ujuk-ujuk langsung mengatakan ini hukumanmu, kamu salah, tidak, tetapi kita berdiskusi dan membuat semacam kesepakatan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang keempat, fokus pada kekuatan peserta didik, ya, tentu mereka punya potensi, punya keunggulan, makanya kita tidak kita tidak hanya fokus pada kekeliruan-kekeliruannya, kesalahannya saja. Selama ini Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah fakta yang terjadi di lapangan, kita itu guru cenderung melihat kesalahan saja. Jarang kita lihat positif-positifnya peserta didik kita, ya. Ketika ada peserta didik yang suka terlambat, kita sudah menjas anak ini tidak baik gara-gara keterlambatannya, padahal sebenarnya setiap orang itu punya posisi positifnya. Ada kelebihannya. Nah, kelebihan itulah yang sesekali kita amati, anak ini sebenarnya suka membantu. Ayo kita sentuh sisi baiknya itu, bukan sisi negatifnya. Kapan kita sentuh sisi negatifnya untuk menyadarkan orang yakin dan percaya, makin menjadi-jadi. Ya, makanya kita cari dulu sisi baiknya si anak. Oh, anak ini ternyata sopan sama orang tuanya. Kita sentuh sisi baiknya, yakin dan percaya, pasti efeknya beda. Kemudian yang terakhir, proaktif, ya. Kita ya harus punya kepedulian. Ya, jangan nanti hanya ada melihat pelanggaran baru kita terjun tangan, ya, tetapi betul-betul kita peduli, kita sentiasa selalu mendekati meskipun itu bukan di kelas kita, ya, kita ajak mereka untuk ngobrol dan lain sebagainya. Proaktif. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif dalam hal konsekuensi logis. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 yang saya angkat di sini. Yang pertama, contoh ya, situasinya anak mengotori meja dengan sengaja. Biasa kan, salah satu pelanggaran yang sering dilakukan anak, ketika ada meja baru, biasanya wali kelas itu menjaga ketat itu mejanya supaya tidak kotor. Tiba-tiba ada yang mencoret. Apa yang biasa kita lakukan? Ya kan? Nah, biasanya ada konsekuensi yang tidak logis yang biasa dilakukan. Pokoknya disuruh ganti, disuruh berdiri, sudah disuruh ganti, dikasih berdiri lagi, diceramahi lagi, di apel pagi di tengah lapangan, luar biasa. Kita betul-betul melampiaskan seluruh emosi kita gitu untuk mempermalukan si anak tersebut. Ya, ini tidak menutup kemungkinan ada fakta di lapangan yang terjadi seperti ini, ya. Nah, apa yang mestinya kita lakukan ketika mendapatkan anak didik kita mengotori meja dengan sengaja? Dengan sengaja loh. Ini pelanggaran berat ini dengan sengaja. Nah, coba yang pertama, relasi berhubungan dengan kesalahan. Kita terus memikirkan kesalahannya saja, jangan sangkut pautkan dengan yang lain. Konsekuensi logisnya, yang logis mestinya adalah membersihkan meja yang sudah dikotori. Jadi kita fokus yang kotor itu, jadi kita fokus untuk mengarahkan peserta didik ketika dia mengotori itu bagaimana caranya. Jadi yang harus kita pikirkan bagaimana caranya si anak ini membersihkan meja yang kotor itu. Ya kan? Jadi kalau misalnya satu meja yang dikotori satu meja yang dikotori satu saja. Nanti ketika kesadarannya terbentuk bahwa ternyata mengotori meja itu kurang baik, bisa jadi dia berinisiatif untuk membersihkan meja yang kotor yang dikotori oleh temannya. Mungkin pada saat itu kita tidak tahu siapa yang mengotori itu. Yang tidak logis itu satu meja yang dikotori, semua meja disuruh bersihkan, bahkan meja yang bersih pun disuruh bersihkan, ya kan? Itu sesuatu yang tidak logis, sehingga seakan-akan masih ada efek menghukum dan membuat jerah peserta didiknya. Jadi masih belum disiplin positif, ya. Kemudian hukuman yang tidak tepat, yang lebih tidak tepat ini yang tidak logis, meja yang dikotori, justru dia disuruh berdiri di depan kelas. Tidak ada keterkaitannya, korelasinya, tidak ada relasinya antara kesalahan dengan hukuman. Ya kan, makanya dalam disiplin positif kita berusaha untuk memikirkan apa kesalahannya anak. Kita pikirkan konsekuensi yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, respectful, ya, menghormati anak. Konsekuensi logisnya tidak membentak anak. Ini salah satu sebenarnya pendekatan yang cukup menarik. Saya sudah melakukannya ini, tetapi ini butuh kesabaran dari seorang guru. Apalagi kalau barang yang dirusak itu adalah barang yang ada kaitannya dengan kita, mungkin di kelas kita yang selalu kita jaga. Nah, ternyata tiba-tiba ada peserta didik yang kita tahan emosi, kita sabar. Kenapa? Karena salah satu prinsipnya dalam menerapkan disiplin positif adalah respectful. Kita harus menghargai anak, menghormati anak, ya, memberikan teladan, memberikan karakter sikap yang mestinya harus dicontoh oleh anak dalam menyelesaikan masalah. Nah, tidak membentak anak, hukuman yang tidak tepat membentak anak dan langsung menyalahkan, ya kan? Nah, ini mungkin butuh adaptasi teman-teman yang terbiasa mungkin kurang sabar, ya, dalam artian karakter itu kan berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin sabar sekali, ada yang sedikit kesabarannya, ada yang tidak ada kesabarannya, kan. Karakter kita kan berbeda-beda selaku manusia biasa gitu. Sehingga kita harus membiasakan diri ketika ingin menerapkan disiplin positif. Yang
ketiga reasonable, logis. Nah, yang dibersihkan hanya meja yang dikotori. Konsekuensi logisnya, hukuman yang tidak membersihkan semua meja, bahkan membersihkan kelas, membawa lagi ke WC untuk membersihkan WC. Luar biasa kan, tambah banyak ini padahal yang jadi mereka akan berpikiran kesalahan sedikit itu harus dibalas dengan kesalahan yang besar, dengan hukuman yang besar. Nah, dan itu akan dibawa dalam kehidupannya si anak nanti ini menjadi dewasa. Setelah dia dewasa, dia serta-merta selalu berpikiran untuk membuat orang jera gitu, puas untuk menghukum orang ketika ada kesalahan. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, yang terakhir adalah dialog. Makanya saya tadi katakan ajak ngobrol. Konsekuensi logisnya berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan hal itu, berempati dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Hukuman yang tidak tepat langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja. Dialog dulu, ya. Oke, saya tidak usah berpanjang lebar di sini. Oke, saya ingin bercerita sedikit ya, mungkin sekitar 5 menit. Ceritanya beberapa hari yang lalu ada kelakuan peserta didik di sekolah kami itu entahlah pulang sekolah mungkin kejadiannya ada sekelompok siswa tapi sebenarnya pelaku utamanya 2 orang ya, tetapi gara-gara 2 orang ini beberapa siswa yang lain ikut gitu. Apa yang mereka lakukan, dia numpuk meja kursi di belakang kelas sampai bertumpuk-tumpuk itu, bahkan bendera merah putih yang ada di kelas itu dibawa naik di atas situ ya, sampai itu kelas berantakan kayak baru-baru gempa. Tidak ada meja yang posisinya baik, ada yang terbongkar, ada yang terbalik, ada yang tertumpuk-tumpuk, dan kelas itu betul-betul amburadul ya. Kemarin hari Selasa pagi ya, setelah diketahui siapa pelakunya, satu kelas dipanggil dan diberdirikan di depan di lapangan pada saat apel pagi. Sebenarnya ini salah satu konsekuensi yang sudah tidak logis sebenarnya ya, artinya cenderung ke hukuman. Kenapa? Karena kita ingin membuat si peserta didik ini malu. Maka pada saat itu sempat ada peserta didik yang lain, kelas yang lain bertepuk tangan. Saya langsung hentikan, jangan bertepuk tangan, jangan. Seakan-akan takut nanti efeknya lain. Nah, inisiatif saya pada saat itu meminta izin kepada wali kelas yang terjadi pada saat itu. Saya tanya, siapa pelaku utamanya? Saya mencari dulu siapa inisiatornya, siapa yang melakukan ini. Dan saya jumpai ada 2 ternyata. 2 ini saya ajak ngobrol. Ternyata Bapak Ibu, apa alasannya dia melakukan hal seperti itu? Ternyata inisiatifnya adalah untuk membuat tribun. Ya kan, tribun itu adalah lapangan sepak bola. Ternyata betul, setelah saya naik di kelas itu bersama 2 orang anak itu, meja itu ditumpuk-tumpuk di atas seperti tribun. Ada meja yang kursi di atas, ada kursi di bawah, gitu kan. Makanya saya berpikir, oh iya, kenapa? Karena ini kan Piala Dunia ya. Makanya si anak ini tiba-tiba kreativitasnya diungkapkan dalam bentuk seperti itu. Saya langsung berpikiran, unik juga ini anak. Makanya setelah itu saya coba bercengkrama sama dia, kemudian tiba-tiba mereka artinya ujung-ujungnya ada kesepakatan di mana peserta didik itu bersepakat berdua untuk membereskan kembali. Makanya saya kasih waktu untuk membereskan. Yang lainnya lagi apel di bawah, 2 anak ini saya suruh untuk membereskan. Dia bereskan. Jadi dia tata kembali meja itu, dia tata kembali kursi itu ya, sampai akhirnya bahkan dia ngambil sapu membersihkan. Loh, ada sampah di situ dan saya yakin itu bukan sampahnya, tetapi dia yang berinisiatif, bukan saya menyuruhnya. Makanya saya lihat saja dulu, kemudian setelah selesai saya panggil kembali ngobrol. Saya support. Saya tidak memberikan hukuman, saya support. Saya katakan begini. Wah, ini kamu punya motivasi bagus, apalagi memang ini adalah demam Piala Dunia ya. Kamu ingin menciptakan sebuah tribun. Wah, luar biasa. Ini sesuatu cita-cita yang bagus. Ini cocok untuk kamu nanti jadi ya, diarahkan ke situ, membangun gitu rasa percaya dirinya. Tidak langsung serta-merta, meskipun si anak ini cenderung sudah siap untuk dihukum, padahal tidak ada hukuman yang saya berikan. Mereka sudah bertanggung jawab. Saya tinggal ngobrol, kemudian ternyata mereka menyepakati dan sangat berjanji gitu, Pak. Tidak nih Pak. Saya tanyakan, itu tadi tribun tak bagus nggak kelihatan bentuknya kalau begitu modelnya? Tidak Pak. Ada enggak sedikit yang indah? Tidak ada Pak. Oh, berarti tidak cocok ya meja dan bangku untuk dibuat tribunnya? Tidak Pak. Nah, oke, sisi keselamatan. Jadi saya ngobrol-ngobrol kayak gitu. Sisi keselamatannya ketika anak temanmu naik di atas di situ di tribun yang paling tinggi, aman enggak? Tidak Pak. Nah, berarti tidak cocok ya kayaknya. Nah, nanti kamu berpikir, mudah-mudahan kamu punya cita-cita sekolah terus,
Siapa tahu nanti kamu masuk arsitek, di arsitek itu kamu membangun sebuah stadion. Stadion itu ada tribun dan kamu adalah salah satu orang yang terlibat dalam pembangunan stadion itu. Itu yang saya kuatkan kepada mereka. Mereka sangat berterima kasih. Kemudian saya sampaikan ke guru-guru bahwa saya sudah memberikan konsekuensi yang logis. Kemudian saya memperlihatkan si wali kelasnya pun puas. Si anaknya juga tidak merasa bahwa kita seperti itu. Ya, dan ini masih praktek sedikit-sedikit. Jadi saya sebenarnya tidak percaya diri kalau mengatakan ini adalah sebuah best practice. Saya juga masih belajar untuk menerapkan ini. Nah, ini ada satu teknik komunikasi ini yang terakhir, kendalikan emosi Bapak Ibu ya ketika berhadapan dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran. Ya, lakukan apa yang harus kita lakukan, tampil tenang. Jadi saya selalu tampil tenang pada saat itu, berusaha untuk menekan emosi saya, padahal ini luar biasa pada saat saya masuk kelas, la ilaha illallah, berantakan sekali Bapak Ibu. Ya, kayak enggak tahu apa maunya ini anak-anak. Kayak ada memang inisiatifnya, motivasinya untuk merusak. Kalau kita berpikir negatif, tapi ternyata setelah saya ajak dialog, oh tribun itu memang bertumpuk-tumpuk. Oh, lucu juga ini anak. Makanya tidak langsung kita beri hukuman. Mereka sudah melakukan tanggung jawab. Kemudian percaya diri. Kita harus percaya diri bahwa mudah-mudahan kita bisa menangani peserta didiknya. Ya. Kemudian gunakan nada rendah. Jadi kita selalu istilahnya slow down untuk berinteraksi dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran. Kemudian sadari pilihan kata. Jadi kata-kata kita itu betul-betul harus dipilih-pilih ya. Jangan sampai ada kata mencemooh, menyepelekan peserta didik, mempermalukan peserta didik, itu yang harus kita lakukan. Jika Anda merasa kehilangan kontrol, ketika emosi itu tetap muncul, panggil rekan yang lain, ya, atau hindari dulu komunikasi. Nanti kembali setelah tenang. Kemudian jangan lakukan defensif, ya, seakan-akan menekan peserta didik. Kemudian menunjukkan emosi jika komentar atau penghinaan ditujukan pada Anda. Siapa tahu ketika kita ngajak ngobrol si peserta didiknya, karena peserta didik itu biasanya ketika diajak ngobrol sama guru itu sudah siap untuk disalahkan gitu. Sehingga kadang mereka mencoba melakukan defend ya, membela diri gitu. Nah pada saat itu biasanya terkadang ada kata-kata kita tenang, tapi tiba-tiba balasannya luar biasa. Ya kan, tidak kita pernah harapkan. Tetap tenang, jadi kita harus tetap tenang meskipun itu ada hinaan yang ditujukan kepada kita. Itu salah satu cara berkomunikasinya secara efektif adalah tunjukkan bahasa tubuh. Ya, minimal kita selalu bersikap open minded, artinya menerima apa yang ia sampaikan. Tidak seperti, mohon maaf ya kalau saya kaitkan dengan video tadi, sudah disampaikan oleh peserta didiknya, bahkan menyebut nama Allah saja si ustaznya masih belum percaya. Jadi kita terus open minded. Meskipun ada pikiran, nanti tipu kajian anak, kalau siap kajian anak, biarkan saja, kita dengarkan dulu. Ketahuan juga nanti kalau peserta didiknya ingin ngeles, ingin menipu gitu kan, ketahuan bahwa ada jawaban mereka nanti yang tidak inkonsisten gitu. Oh, pura-pura, tapi kita tidak menghukum lagi dari temuan itu. Kita cuma tunjukkan, nah ini salah satu halnya yang membuktikan bahwa, dan akhirnya dia menyadari sendiri. Nah, cara lain, berikan ruang fisik antara Anda dan siswa. Ya, ini teknik yang unik sebenarnya. Kita menjaga posisi tubuh ya Bapak Ibu, ada ruang sedikit, ada spasi sedikit antara kita dengan siswa, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, sehingga suara kita tidak perlu harus keras sampai ke peserta didik kita, dan kita tidak terlalu mendekatkan diri ke peserta didik kita. Jadi ada space, mungkin sekitar 1 meter atau setengah meter lah. Artinya kita jarak kita untuk ngobrol dengan peserta didik nyaman gitu. Peserta didik kita tidak merasa tertekan dari jarak tersebut. Kemudian yang kedua, posisikan tatapan mata Bapak Ibu sejajar. Jadi sejajar, jadi kita tidak di atas, jadi tidak merasa berkuasa dan tidak merasa dikuasai oleh anak didik kita. Jadi kalau anak didik kita duduk di kursi, ya kita setidaknya sejajar matanya. Kalau kita di atas, peserta didik kita merasa ditekan loh. Ya ada semacam konsep emosional yang mengatakan seperti itu, dan itu akan terasa ketika kita berdiri sementara peserta didik kita duduk, seakan-akan kita mendikte mereka, menekan mereka, siap untuk menghukum mereka. Jadi posisi kita itu adalah posisi menghukum sebenarnya. Ya, makanya kita berusaha untuk menghargai mereka dengan tatapan sejajar. Jadi kalau mereka duduk, ya kita berusaha untuk duduk juga, merendah juga, supaya mereka siap untuk terbuka juga pada saat diajak ngobrol. Ya. Jaga tangan Bapak Ibu tidak berada di dalam saku. Apa ya, bahasanya betul-betul saya yakin Bapak Ibu memahami bahasa tubuh yang baik supaya peserta didik kita siap diajak ngobrol. Kalau kita seperti bos memasukkan tangan, salah satu itu akan mengurangi gitu keterbukaan peserta didik pada saat diajak komunikasi. Ya, kemudian yang lain yang tidak bisa kita lakukan, ini posisi tubuh Bapak Ibu, membalikkan punggung Anda. Ketika ada jawaban peserta didik kita yang lucu atau yang tidak masuk akal, tidak logis, bahkan menyebabkan kita seperti tidak sabaran dan sedikit emosi, jangan pernah membalikkan tubuh. Itu
mengalihkan ya peserta didik kita akan merasa disepelekan. Tetap berhadapan dengan anak didik kita yang sementara kita ajak ngobrol. Berdiri secara penuh di depan siswa, mempertahankan kontak mata secara konstan. Jangan terlalu lama menatap mereka. Ya, sesekali kita lihat yang lain, sesekali kita lihat pokoknya bagaimana ya. Merasa terdefense lagi, terasa tertekan lagi, ya kan? Merasa tertekan lagi, kita hilangkan, kita ciptakan lagi rasa-rasa santai, senyum dan berdebat ya. Kita hindari itu, kita jangan terlalu tersenyum. Kenapa? Takutnya nanti ada jawaban peserta didik yang merasa seperti memalukan bagi mereka misalnya. Makanya kita serius ya, mendengar secara penuh, menjadi pendengar yang baik ketika mengajak komunikasi peserta didik kita melakukan disiplin positif ini Bapak Ibu. Baik. Oke, saya kira ini sebagai penguatnya saja, berdiskusilah, percaya pada insting Bapak Ibu, berempati dengan perasaan, tidak ditunjukkan dengan perilaku. Jangan sampai kita ikut menangis Bapak Ibu ya, ketika peserta didiknya lagi bercerita tentang keluarganya, gara-gara itulah dia melakukan kesalahan. Kita ikut menangis juga, ya, kita upayakan untuk tetap menjaga emosi ya. Kita tidak ikut sedih, artinya sedih boleh, tetapi jangan sampai larut dalam kesedihan itu. Kita berusaha untuk tetap tegar supaya peserta didik ini tetap merasa siap untuk menjadi apa ya, kita dianggap siap untuk menjadi apa ya, orang tumpuan atau orang yang bisa ditempati bersandar, berkeluh kesah misalnya ya. Oke, menyerangkan alternatif, kita senantiasa menyerangkan alternatif, gimana kalau begini atau bagaimana kalau menurut kalian begini, atau siapa tahu ada cara yang lain menurut kamu untuk memperbaiki ini, seperti itu. Jelaskan dengan nada tegas tapi hormat. Ketika ada sesuatu yang ingin kita ingatkan kepada mereka, kita kunci, tegaskan sedikit. Jadi ingat nak ya, cara tadi itu bagaimana kesepakatannya tadi? Ya Pak, tidak baik ya nah gitu. Jadi ada beberapa yang harus kita ulang-ulangi supaya itu menjadi sebuah kesadaran. Oke, saya kira ini beberapa hal yang terkait dengan yang lainnya. Pesan pentingnya, ini mungkin terakhir ya Bapak Ibu ya. Seringkali cara guru dalam memberikan hukuman tidak tepat, tidak logis, sehingga berdampak negatif pada peserta didik seperti rasa malu, bersalah, dan dapat meningkatkan perilaku agresif. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip disiplin positif akan membantu peserta didik dalam mengembangkan perilaku positifnya. Ketika kita berperilaku baik kepada dia, dia akan menjadikan itu sebagai ingatan, kesan bahwa nanti ketika saya menghadapi kondisi seperti ini, inilah yang saya lakukan, gitu kan? Bahwa dia akan merasa, si anak itu akan menyadari, merasakan bahwa ternyata lain juga ini pendekatannya guruku, malah tersentuh sekali kan. Makanya dia akan memperlakukan orang lain seperti itu untuk menyadarkan orang lain, cara inilah yang paling tepat untuk kita lakukan. Beda pada saat memarahi, justru efek negatif ya, aura-aura negatif itu yang berkecamuk di pikirannya anak-anak ketika kita kerasi, sampai dia akan berlaku seperti itu juga nanti di kehidupannya ketika dia menjadi orang dewasa. Seperti itu Bapak Ibu yang saya sempat sampaikan. Jadi praktek baiknya atau best praktisnya saya sisipkan tadi dalam kisah arsitek tribun di sekolah kami ya, bahwa itu salah satu hal yang menarik. Alhamdulillah ketika ketemu anak itu dia tersenyum kepada saya, mungkin ya merasa ada pendekatan yang beda yang selama ini. Kalau saya melihat peserta didik saya itu sudah siap untuk dihukum loh ketika saya ajak ke atas, padahal saya cuma ingin melihat, ingin mencari inspirasi apa yang saya ingin obrolkan pada peserta didik saya ya. Ketika saya masuk, saya lihat kelas itu berantakan sekali. Saya katakan, wow luar biasa ini nak. Kamu berdua ya? Tidak Pak, ada teman yang ikut. Ya, tetapi kan gara-gara kita yang ajak teman-teman, akibatnya teman-teman juga ikut ya. Nah, oke, bagaimana kesepakatannya? Saya duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol. Kira-kira berdua bisa enggak? Kalau berdua yang menyelesaikan ini, merapikan ini. Bisa ya? Bisa Pak. Baik. Kemudian mereka melakukannya, alhamdulillah. Rapi kelasnya, bersih kelasnya, ya tidak perlu lagi dengan cara kasar, dan mudah-mudahan itu tertanam di benaknya si peserta didik bahwa cara inilah yang lebih baik untuk bertanggung jawab. Saya kira seperti itu Pak Mansur yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada teman-teman. Jadi ada beberapa kesimpulan tentunya yang bisa ditarik dari apa yang saya sampaikan. Saya belum siap kalau ini sebuah best practice karena masih berproses. Tapi paling tidak saya berbagi ilmu lah bahwa ini yang kami coba terapkan di sekolah terkait dengan disiplin positif. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Pak Budi, Bapak Ibu semuanya, di aplaus digital kita di Teams. Oke. Terima kasih Pak Budi sudah bisa berbagi kepada kita
dan mungkin kita sudah menyadari dan bisa menilai diri kita apa sudah sesuai dengan yang disampaikan Pak Budi atau masih ada yang tindakan-tindakan yang biasa kita lakukan. Mudah-mudahan hari ini ada pencerahan sehingga kita ke depan akan lebih baik lagi. Pak Budi, di situ ada beberapa di chat room, Bapak Ibu semuanya. Yang ingin bertanya, Bapak Ibu bisa raise hand. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit, Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Kemudian, oke. Ya, ini sudah ada beberapa. Ada penyampaian dari Pak Tasdik. Pak Budi mungkin ini sama, bukan pertanyaan ya, tapi mungkin pernyataan bahwa memang tidak bisa bawa emosi menghadapi peserta didik. Cuma kalau kebiasaan tanpa tanpa punishment bisa saja jadi kebiasaan. Atau tidak ada di ganjarannya sehingga bisa jadi berbuat seenaknya. Yang salah barangkali kalau keterlaluan memberikan punishment. Oke, seperti itu ada pernyataan dari Pak Tasdik. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu silakan raise hand dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih 8 menit. Oke, karena tidak ada lagi, kayaknya tidak ada lagi Pak Budi ya. Oke, kita alhamdulillah hari ini kita bersama dengan beberapa peserta. Tadi ada sampai 96 Bapak Ibu. Jadi terima kasih kehadirannya. Besok kita ketemu di hari terakhir dengan narasumber yang berbeda, tetapi di tempat yang sama Bapak Ibu. Ini kita lakukan dalam rangka program-program PGRI Kabupaten Sidrap dalam rangka hari ulang tahunnya dan Hari Guru Nasional, hari kebesaran kita Bapak Ibu. Dan jangan lupa kita ketemu di jalan santai, kegiatan jalan santai Bapak Ibu di Pangkajenek dengan menggunakan baju baru. Oke Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budi. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Mari sama-sama membuka kamera kita. Ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Saya bagi layar supaya Bapak Ibu melihat semua posisinya supaya bagus. Saya mencoba bagi layar dulu Bapak Ibu. Oke. Wow, kenapa ini tidak muncul? Oke, Bapak Ibu. Wow, keren semua. Saya hitung Bapak Ibu dulu. Ya. 1, pasang kamera. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu. Saya save dulu Bapak Ibu semuanya ini. Saya simpan dulu. Webinar. Oke, Bapak Ibu. Kita pindah model lagi Bapak Ibu semuanya. Sorry Bapak Ibu. Saya masih ada tadi yang belum masuk. Ini ada di halaman keduanya Bapak Ibu. Halaman keduanya ini kayaknya masih ada yang belum. Oh, tidak ada ya. Ini halaman 1, halaman 2. Nah, sudah kosong Bapak Ibu. Kita masuk di mode bersama Bapak Ibu. Ya. Ini posisi, perbaiki posisinya Bapak Ibu. Cari mukanya. Beri jempol sama narasumber kita dan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Iya. Angkat jempolnya kasih goyang. Mana muka saya? Aduh, kemana ini muka saya? Ini tidak ada kasihannya. Oh, ada. Oke. Jempolnya Bapak Ibu. 1, 2, 3 Bapak Ibu. Oke. Kita pakai jempol manis. Saya simpan dulu Bapak Ibu.
Kita pindah kursi lagi. Kayaknya yang belum pernah kita pakai yang ini ya Bapak Ibu. Kayak ini. Kita kasih penuh dulu kursinya ini. Ini kursinya masih ada 01. Ini hanya 21 yang bisa masuk dulu Bapak Ibu. Masih ada satu. Ya, jempol yang manis. Senyum-senyum Bapak Ibu semuanya. Senyum manis. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Oke. Saya simpan dulu. Oke. Satu lagi yang banyak Bapak Ibu. Satu lagi kita di kursi yang ini aja. Ya, kita di luar. Karena tadi dalam panas, kita keluar dulu Bapak Ibu. Jalan-jalan di luar dulu. Oke. Ayo 1, 2, tunggu dulu supaya bagus. Kelihatan ya. 1, angkat tangan. 1, 2, 3. Wow, keren. Belajar di luar bersama Pak Budi. Satu kali lagi Bapak Ibu. Lebih bagus apanya? Lebih banyak, lebih bagus Bapak Ibu. Satu lagi saya pindah kursi lagi ke mana ya? Kursi yang ini bagus 24. Ini 47 kayaknya bisa masuk ini. Ya. Wah, ini ramai ini. Saya duduk depan ya. Sorry Bapak Ibu. Saya harus duduk depan dulu. Ini foto terakhir ya Bapak Ibu. 1, 2. Kita hormat dulu Bapak Ibu. Hormat. Hormat semua. Oke. 1, 2, 3. Oke semuanya. Nanti foto-fotonya saya kirim Bapak Ibu di grup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sisa satu lagi seri webinar kita besok hari. Itu akan disampaikan oleh Pak Supriyadi, guru SMP 1 Pansit. Dengan materi yang berbeda Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Dan, sorry. Nanti rekamannya saya sudah simpan Bapak Ibu. Nanti besok semuanya 4 saya akan share kepada Bapak Ibu. Rekaman dari hari pertama dan sampai hari keempat besok Bapak Ibu. Dan jangan lupa isi daftar hadir hari ini untuk mendapatkan sertifikat webinar series kita. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.